Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barry Setiawan. Company kita namanya Barry's Consulting. Bergerak di bidang legal consulting. Jadi membantu teman-teman UMKM yang di sini melegalkan usahanya. Misalnya dulu belum punya surat izin, nah kita bantu mereka buat punya surat izin. Salah satunya juga di Haki, yang mendaftar mereknya di Haki, itu ada layanan kita juga di situ. Boleh kita mengenal diri terlebih dahulu. Kira-kira Haki itu apa sih, Bang Barry? Boleh dijelaskan? Haki itu adalah sebuah kekayaan intelektual di mana kita mempunyai sebuah nama, dan nama itu bisa membuat bisnis kita semakin besar, atau kita biasa sebut dengan merek ya. Dan merek ini kita bisa bilang harus didaftarkan. Kenapa harus? Karena terkadang pengusaha itu lupa ya, asik bikin bisnisnya, tapi ternyata bisnis udah jalan 1 sampai 5 tahun, ternyata bisnisnya udah ada orang lain yang mendaftarkan. Ketika kita sudah mendaftarkan merek kita, nama usaha kita ke Haki, Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, itu kita bisa mengklaim kalau misalnya kita sudah daftar tahun kemarin misalnya, dan tahun ini sudah terbit. Nah tiba-tiba di 2 tahun kemudian ada orang yang namanya sama dengan kita. Nah ketika mereka mendaftarkan, kita bisa mengklaim, menaik banding untuk menggagalkan atau menolak itu. Dan sebenarnya sebenarnya bukan hanya nama, banyak. Dia ada beberapa kategori. Pertama adalah frasa dari dari nama, terus yang kedua dari bentuk logo. Bentuk logonya. Contohnya kenapa saya bisa dengan bentuk logo ini pernah terjadi di Pecel Lele Lela zaman dulu itu. Logonya lingkaran dan pernah disomasi dengan oleh Starbucks disomasi. Suatu namanya Coffee-lah misalnya, sebuah brand merek namanya Coffee-lah. Terus ternyata ada juga yang udah terdaftar pakai P, ini bedanya pakai P, ini juga nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Walaupun satu huruf aja. Jadi tepatnya bukan tidak bisa, kita semua bisa mendaftarkan, cuman cenderung mungkin berapa persen ditolak seperti itu. Makanya bagusnya teman-teman UMKM itu berkonsultasi dulu aja, nggak apa-apa. Oh ini nama saya ini misalnya Ical Bulu Palu misalnya. Nah, udah ada belum ini di Haki, ataupun udah ada belum orang yang mendaftarkannya? Nah itu kita search dulu, kita cari mereknya sudah terdaftar atau belum. Berarti disitulah peran dari Pak Barry ya sebagai konsultan untuk bisa mengarahkan serta berkomunikasi dengan para UMKM yang ingin mendaftar Haki nantinya. Yang tahu dong manfaat serta keuntungan Haki itu apa aja? Untuk manfaat dan keuntungan ya Cal ya. Manfaat yang pertama adalah nilai jual perusahaan kita jadi naik, itu yang pertama. Jadi trustnya naik, trust issue jadi naik. Dimana ada sebuah brand yang belum didaftarkan di Haki dengan satu brand yang sudah didaftarkan di Haki, mereka pun melihat, oh bisnis ini sudah memikirkan legalitas dan keamanan bisnisnya sudah dari awal. Itu yang pertama, manfaat yang pertama. Terus manfaat yang kedua, dia juga bisa melindungi usahanya selama 10 tahun. Jadi kalau nama kita sudah terdaftar di Dirjen Haki, itu kita otomatis sudah terdaftar mendapat perlindungan dari Dirjen Haki itu selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Kalau berarti ada perpanjangan juga. Betul. Nanti kalau misalnya sudah 10 tahun, kita wajib memperpanjang seperti itu. Kalau memang kita masih mau menggunakan nama tersebut. Dan keuntungan yang ketiga, teman-teman nih yang berminat untuk membuka kemitraan ataupun franchisee itu bisa meminta royalti. Ini dasarnya. Dasar royalti adalah pendaftaran merek yang sudah terdaftar di Haki ataupun yang dalam proses. Enaknya di kita sebelum disubmit kita konsultasi dulu sama business ownernya atau sama UMKM-nya. Ini desainnya sudah final atau belum? Apakah akan berpikir berganti logo lagi? Seperti itu. Karena ini kesel sendiri ya tentunya ya. Seperti itu. Luar biasa, 3 keuntungan sekaligus. Jadi kita bisa dapetin franchise
Royal TV ya dilindungi selama 10 tahun 10 tahun dan juga menaikkan brand dari usaha kita. Oh iya, bahasanya itu branding lah ya. Betul. Luar biasa. Utamanya manfaatnya luar biasa ini untuk jangka panjang seperti itu ya. Iya, benar beres ya. Bagaimana ribet gak sih kira-kira pengurusan haki ini sendiri? Karena cara Palembang juga dan juga mungkin pelaku UMKM juga agak banyak kesibukan dan lain sebagainya, mungkin jam 3 sepodo, jam 3 subuh langadon pempek kan? Jadi kira-kira ribet gak sih? Gimana rules urusan haki ini seperti apa? Oke. Alhamdulillah di Beris Consulting buat teman-teman ketika memang ingin mendaftarkan mereknya itu banyak sekali layanan yang kita berikan. Yang pertama teman-teman bisa berkonsultasi via WhatsApp ataupun DM langsung juga bisa ya. Itu kalau di Instagram kita itu Beris Consulting. Jadi kalau langsung mau bertanya tentang haki nggak usah sungkan-sungkan. Kita konsultasi aja dulu sampai sesuai dengan kebutuhannya. Itu bisa lewat Instagram ya di Beris Consulting. Terus kalau misalnya teman-teman mau WhatsApp itu juga bisa di 0812 7104 7828. Dan yang paling asik itu adalah teman-teman bisa kita WA aja, kasih Sherlock aja, nanti kita yang datang kok. Oke, iya. Berarti Bang Beris langsung datang ke lokasi untuk bisa memberikan berbagai macam informasi. Iya. Dan yang perlu disiapkan hanya pertama KTP, KTP, terus juga siapin surat izin NIB. NIB itu adalah nomor induk berusaha. Kalau misalnya teman-teman di sini yang ada yang belum ada juga, insya Allah nanti kita bisa bantu juga buat NIB. Akta kelahiran dan terus juga sama EPWP jika punya, EPWP jika punya, kalau nggak masalah. Sama nanti ada tim kita yang datang langsung untuk bikin surat permohonan, bolak-balik ke kantor haki dan lain-lain, itu kita semua yang urus. Jadi benar-benar teman-teman UMKM tuh duduk di rumah, order nama, tinggal tunggu, masya Allah. Pure order dan nantinya langsung dapat license dari haki tersebut. Betul, insya Allah seperti itu. Luar biasa. Jadi pengurusan haki itu gak ribet? Gak ribet, mudah kok, mudah. Dan juga yang terpenting kita sadar dan percaya kalau usaha kita, logo kita akan besar nantinya. Harus percaya dulu gitu. Daftar haki gak bakal bikin rugi.